dan allazi la yaqilun, diberikan akal tapi mereka tidak mau mempergunakan akalnya. Nyan hana permen sapu di dalam dunia. No permen sepai ko. Azan hana mupu. Na pengajian hang ikut. Perle bantuan kepada agama. Nyan pihang permen. Na kemampuan membantu fakir miskin. Nyan pihang getim. Sapu hang permen laudip. Nyan urung nyan binatang terburuk kata Allah. Menyekun urung awai. Nyan si pante ale. Kiban si pantai ale, tapoh hana sakit, tacarut hana male. Tapak kajak but haite menyatadhut jitut bale-bale. Nyam banakai. Yang kenyan yang disebut oleh Allah inna syarrad dawab. Adapun kami dari pengurus Masjid Jami Rancangan Semuanya akan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama sekali kami menyampaikan bahwasanya kegiatan iktikaf kita sudah kita mulai dari malam 21 Ramadan dan insya Allah selalu kita akan melaksanakan di malam-malam yang ganjil. Yang alhamdulillah tadi malam sudah dilaksanakan satu malam dan insya Allah jamaah lumayan kurang lebih dari 500-an dan insya Allah malam besok dengan pemimpinnya yaitu Ustaz Haji Safari dari Sifahuli Aceh Timur. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kami sampaikan bahwasanya sedekah jamaah untuk kegiatan iktikaf di Masjid Jami Rancangan Semuanya dari pertama sekali sampai hari ini. Yang pertama sekali kami sampaikan sedekah dari hamba Allah 500 kotak nasi sahur khususnya untuk malam 27 Ramadan. Kemudian sedekah dari Bapak Haji Lukman Hakim Pancagrafika Sepalpat 5 juta rupiah. Kemudian sedekah dari Ibu Mandriah 100 kotak nasi. Kemudian sedekah dari Ibu Dewi Rupiah 50 kotak nasi. Kemudian sedekah dari hamba Allah 100.000 rupiah. Sedekah dari hamba Allah 200.000 rupiah. Sedekah dari Bapak Martunis 300.000 rupiah. Sedekah dari Bapak Samsul Asisi Sipapat 500.000 rupiah. Sedekah dari Bapak Haji Idris untuk almarhum ayah dan bundanya Bapak Hanafi Habib Putih 2 juta rupiah. Sedekah dari Bapak Haji Idris yang niatkan untuk bundanya Haja Halimah binti Yusuf 2 juta rupiah. Selanjutnya sedekah dari Bapak Haji Zainal Abidin untuk almarhumah ayah dan ibundanya Hanafi Habib Putih dan Haja Halimah binti Yusuf berjumlah 2 juta rupiah. Sedekah dari hamba Allah 1 juta rupiah. Sedekah dari Tuku Heri karyawan Bank Aceh Jawab Samudra via Pak Nasir 200.000 rupiah. Sedekah dari Ibu R via Pak Nasir 200.000 rupiah. Berikutnya sedekah dari Bapak Haji Rahmat Idris Kampung Jawa Lama 3 juta rupiah. Berikutnya sedekah dari Pak Kadriansyah Kampung Jawa 300.000 rupiah. Berikutnya sedekah dari hamba Allah 200.000 rupiah. Dan yang terakhir sedekah dari Bapak Haji Lukman Graha di depan Masjid Jami 1.200.000 rupiah. Alhamdulillah hadirin yang berbahagia, kami sudah menerima sedekah dari jamaah Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan sedekah dari Bapak Ibu sekalian baik dari tunai ataupun non tunai yang sudah diberikan di Masjid Jami khususnya untuk kegiatan iktikaf di Masjid Jami khusus untuk makanan sahur jamaah. Kami dari pengurus Masjid Jami Rancangan Suami mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Semoga sedekah daripada Bapak Ibu sekalian bermanfaat menjadi amal soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Dan kami juga masih membutuhkan sedekah-sedekah daripada Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada sebagian Bapak Ibu yang masih berniat untuk memberikan sedekahnya, kami juga bisa menerima langsung dengan nasi kotak, boleh juga dan juga bisa juga dengan diuangkan ataupun tunai. Baik Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam berbahagia ini yaitu malam yang ke-23
yang bahwasanya sesuai dengan apa yang kami sampaikan kemarin, bahwasanya di masjid kita ini walaupun malam genap tidak ada yang memimpin salat i'tikaf kita, tetapi Masjid Jamil Al-Jalalah akan membuka untuk umum. Boleh Bapak Ibu sekalian datang kemari mungkin beriktikaf secara pribadi, silakan. Yang penting di masjid ini tidak ada yang tidur. Boleh silakan Bapak Ibu beribadah apalagi ini malam-malam terakhir Ramadan. Dan insyaallah malam besok malam Najil 23, 25, 27 bahkan 28 kita datangkan dari Medan. Ustaz Dahlan Yusda dari Medan dan insyaallah kita tutup malam 29 yaitu Ustaz Taufikur Rahmi. Baik Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kami umumkan sedekah kepada jemaah sekalian malam ke-21 Ramadan itu berjumlah Rp3.677.000. Kemudian yang mengimami salat tarawih kita pada malam berbahagia ini insyaallah akan disampaikan oleh Tuku Muhammad Ali Akbar. Bilal pengirim salat tarawih dipimpin oleh Tuku Fadil Al-Qari. Berikutnya ceramah Ramadan yang insyaallah pada malam berbahagia ini akan disampaikan oleh Tuku Ismuar Husni MA. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Yang berikutnya bahwasanya untuk besok pagi subuh di Masjid Jamil Al-Jalalah insyaallah akan ada gerakan pemuda subuh. Gerakan pemuda subuh yang insyaallah ceramahnya akan disampaikan oleh Ustaz Imanullah MSI. Demikian kepada guru kami yang mulia Tuku Ismuhar Husni dari Gunung Perusahaan dan segala hormat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahra syiyami lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia dan terhormat Imam besar Masjid Jami yang kita cintai ini, Ketua BKM beserta anggotanya, panitia pembangunan masjid beserta remajanya, para hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, baginda Rasul pernah bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffilatisy syayatin." Apabila datanglah bulan suci Ramadan, pintu syurga dibuka oleh Allah, pintu neraka ditutup dan syaitan-syaitan diikat. Kata Syekh Sya'rawi bahwa apabila ada orang yang melakukan kemaksiatan dan kemungkaran di dalam bulan suci Ramadan, ini bukan pengaruh daripada syaitan, karena syaitan diikat. Kata beliau, ini real karena pengaruh daripada hawa dan nafsu manusia. Pertanyaan sederhananya, di dalam satu tahun terdiri daripada 12 bulan, mulai daripada Muharram sampai Zulhijjah. Kenapa cuma di dalam bulan suci Ramadan saja Allah membukakan pintu syurga, menutupkan pintu neraka dan mengikat syaitan-syaitan? Jawabannya adalah, dikarenakan di antara 12 bulan ini yang paling mulia
adalah bulan suci Ramadan. Saking mulianya bulan suci Ramadan, Allah langsung menuliskan atau menyebutkan namanya di dalam Al-Quran. Hana bulan lain yang namu tulis dalam Al-Quran, yang disebut oleh Allah. Naput bulan minha arba'atun hurum yang dimuliakan Allah, tidak disebutkan namanya, hanya disebutkan gelarnya. Karena Ramadan sangat mulia, langsung Allah menyebutkan di dalam Al-Quran. Karena sesuatu yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, itu dipastikan hebat. Kalau yang hebat, munyo yang hina dipastikan hina that. Munyo yang mulia, mulia that. Contoh, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, watini wa zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Padahal kenlutan boh kaya lain. Na boh rambut, na boh drin, boh apel, boh anggur dan lain seterusnya. Yang medih konjut tatemung musaboh ayat. Wat durian atau war rambutan atau lain-lain. Tapi Allah bersumpah dengan watini wa zaitun. Pakon, para mufassirin mentafsirkan. Di antara sekian banyak kelebihan buah tin dan buah zaitun, jut kuban, jut kemiuk, kepenawa bagi penyakit. Rupanya bak masa Nabi Allah Nuh, dikala banjir bandang terjadi yang sangat luar biasa, gunung-gunung tenggelam, bangunan-bangunan roboh, nyawa-nyawa yang tidak mengikuti Nabi Allah Nuh dalam perahu mati. Bak watenya, kasurut i banjir, Nabi Allah Nuh periksalah dalam perahu, adakah masih makanan yang bisa dikonsumsi pada masa itu. Rupanya lin periksa oleh Nabi Allah Nuh hanale makanan yang jit pajuk. Akhirnya Nabi Allah Nuh memerintahkan kepada 2 ekor merpati. Wahai merpati, terbanglah kalian, carilah di mana ada sisa-sisa makanan, bawa pulang yang dapat kita konsumsikan hari ini. Bedahlah 2 buah merpati, yak minta dari segala penjuru timur dan barat, utara dan selatan. Mereka membawa pulang yang pertama boh tin, yang kedua boh zaitun. Ini artinya boh tin dan boh zaitunnya sangat hebat. Terendam dengan banjir berhari-hari bahkan berbulan, han bro lagi boh kaya lain. Maka Allah mensumpah dengan boh tin dan boh zaitun. Boh tin dan boh zaitunnya sangat hebat. Munya yang bro, nyan bro tak, munya disebut dalam Al-Quran. Toh contoh, dalam Al-Quran Allah disebut nama Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabin watab. Nyan baik tapi kegot. Disebut oleh Allah Abu Lahab karena bro tak. Sangking bro Abu Lahab, sebro-bro gutanyo, mafia gutanyo, hanam sidro pih yang boh nan anu Abu Lahab. Hana barang. Pakon karena gutanyo tak sadari dan tak pahami Abu Lahab nyan hina. Ada tak bedah bak catatan sipil tayak periksa. Yang nan Abu Lahab tabi THR dengan sembako roraya. Hana barang. Pakon karena orang paham bahwa itu hina. Tapi hina dalam Al-Quran. Maka menyayang hina-hina that. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang mulia. Yang keselanjutnya. Bak malam yang sangat mulianya, getanyo ka berada di malam yang ke-22. InsyaAllah getanyo padi-padi urotu akan meninggalkan bulan suci Ramadan. Maka mari getanyo introspeksi diri. Mari getanyo bermuhasabah. Sudahkah kiranya Allah menerima keampunan dosa yang pernah getanyo lakukan? Sudahkah kiranya Allah memberikan keridhaannya yang getanyo baca tip malam, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah? Sudahkah Allah menerima doa getanyo? Karena getanyo syid urung berdosa. Kadang dosa getanyo tamsilan ila ujih golom surut lain ketika. Kadang dosa getanyo ibarat unkaye jih golom laye lain kamuda. Wajar dan pantas getanyo bermohon dan bermunajah kepada Allah supaya Allah memberikan keampunannya. Dan dari bulan suci Ramadan yang ka getanyo laluinya,
ada beberapa hal yang kita ambil fadilahnya atau nasihatnya. Yang pertama, di dalam bulan suci Ramadan mendapatkan pahala jihad. Pakan pahala jihad karena dalam Ramadan melawan hawa nafsu. Maka dari awal Tuan sampaikan buno kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, di dalam Ramadan syaitan diikat, yang katanya lawan adalah hawa nafsu. Melawan hawa nafsu mendapatkan pahala jihad. Yang kedua, sumu tasihu, berpuasa di dalam bulan suci Ramadan mendapatkan kesehatan. Sel-sel yang kau, sel-sel yang karula, yang kahanagat diperbaiki kembali oleh puasa. Bahkan Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, "Nak, apabila lambungmu penuh, otakmu akan tumpul, pikiranmu tidak akan jalan." Kitanya menyetro perut, nyan jalan pikiran hana. Yang nekun oleh Allah di dalam Al-Quran, "Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzi la ya'qilun." Kun Allah bagi urung-urung yang hana permen sapu. Urung-urung yang hantem semikir. Inna syarrad dawabi indallah. Seburuk-buruk binatang, kata Allah. Padahal biasanya Allah menyebut getanya umpamakan manusia dengan binatang, disebut dengan kal an'am, tamsilan. Tapi nyo hana disebut tamsilan, langsung disebut oleh Allah seburuk-buruk binatang di sisiku, kata Allah. So, yang Klonyo kon klo handih dengar sapu, tapi tidak mau mendengar kebaikan. Azan di masjid handih dengar le punyung gedayo. Nyan klo. Dan yang bisu pun bukan yang tak mampu berbicara, tapi yang tidak mau menyampaikan kebaikan. Nyan binatang terburuk, kata Allah. Dan allazi la yaqilun, diberikan akal tapi mereka tidak mau mempergunakan akalnya. Nyan hana permen sapu di dalam dunia. No permen sepai ko. Azan hana mupu. Na pengajian hang ikut. Perle bantuan kepada agama nyan pihang permen. Na kemampuan membantu fakir miskin nyan pihang getim sapu hang permen laudip. Nyan urung nyan binatang terburuk, kata Allah. Menyekun urung awai nyan si pante ale. Kiban si pante ale tapoh hana sakit tacarut hana male. Tapaka jakbut haite menyata dot jitut bale-bale. Nyam banakai. Yang kenyan yang disebut oleh Allah inna syarrad dawab. Yang terakhir, fadilah daripada puasa gedanyo menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama, sikap simpati dan empati. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.